Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022. Saya mengajak kita pada awal pekan ini merenungkan kutipan Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadah. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan banyak orang bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kutipan Injil Lukas yang kita dengarkan tadi sungguh sangat menyentuh tentang betapa berbelas kasihnya Yesus, tentang betapa berbuat baiknya Yesus kepada manusia, lebih-lebih yang sungguh membutuhkan pertolongan. Saudari-saudara, kebaikan yang diberikan dengan tulus, tanpa batas, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan untung dan rugi, membuat orang yang menerimanya merasa sangat berbahagia. Tindakan Yesus menyembuhkan wanita yang menderita sakit selama 18 tahun, bahkan badannya sampai membungkuk, merupakan bukti kebaikan Yesus yang luar biasa, yang diberikan tentu tanpa balas, tanpa hitung-hitungan untung dan rugi, bahkan tanpa diminta oleh perempuan yang sakit itu. Sebetulnya wanita itu tidak memintanya secara langsung. Itulah yang terjadi. Tetapi Yesus melihatnya. Dan sebagaimana kitab suci selalu mengatakan, Yesus selalu tergerak hatinya untuk berbelas kasih. Itu yang terjadi pada hari ini. Maka tanpa diminta pun dia tahu wanita yang sudah 18 tahun sakit itu membutuhkan pertolongan. Dia membutuhkan pembebasan dari iblis yang telah merasukinya, yang telah mengungkungnya 18 tahun lamanya. Apalagi saudari-saudara, ketika Yesus melakukan mujizat penyembuhan ini, itu terjadi pada hari Sabat. Tapi lihatlah, Yesus mengambil keputusan untuk menyembuhkan perempuan itu. Karena meskipun dia tahu itu dilarang pada hari Sabat, tetapi Yesus berani mendobrak segala peraturan hari Sabat demi kebahagiaan anak-anak Allah, demi pembebasan manusia. Yang diperlukan Yesus dalam segala tindakan dan perbuatannya adalah kebaikan, belas kasih, keselamatan, dan kebahagiaan anak-anak Allah. Bagi Yesus, saudari-saudara, keselamatan adalah segala-galanya.
Kebaikan manusia adalah prioritasnya. Pembebasan atau keselamatan manusia menjadi yang utama bagi Yesus. Di atas dari segala macam aturan hukum yang seringkali justru membuat orang tidak berbuat baik. Membuat orang melepaskan kesempatan untuk berbuat baik. Di sini kita melihat saudari-saudara, bagi Yesus, berbuat baik itu dilakukan kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Tidak ada hari khusus untuk berbuat baik. Semua hari adalah baik untuk berbuat baik. Berbuat baik demi keselamatan orang pada hari Sabat tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Ini dasarnya. Berbuat baik pada hari Sabat itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Bahkan itu adalah sebuah tindakan yang mulia. Karena itu kita bisa mengerti saudari-saudara, Yesus kemudian memberikan perbandingan. Ketika dia mengatakan kepada kepala rumah ibadah itu, yang sebelumnya protes, cenderung marah kepada orang banyak. Ada 6 hari untuk bekerja. Datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, tapi jangan pada hari Sabat. Kita mendengar jawaban Yesus menohok, "Hai orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Perbandingan ini menegaskan saudari-saudara bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat begitu keras kepada manusia. Tapi mengapa mereka berbuat baik kepada hewan, kepada binatang dengan membawanya ke tempat minum, melepaskannya pada hari Sabat? Mengapa manusia tidak? Padahal manusia nilainya lebih tinggi daripada binatang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, keselamatan manusia adalah prioritas Yesus. Salus animarum suprema lex, begitu sebuah adagium dalam gereja. Keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu saudari-saudara, mari kita memperbanyak berbuat baik tiap-tiap hari tanpa hitung-hitungan, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Kita melakukan sebuah perbuatan baik karena memang itu baik. Karena memang itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saudari-saudara, jangan membiarkan kesempatan berbuat baik itu lewat. Ketika ada jeritan orang yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita melihat tanpa harus diminta seperti Yesus tadi. Menyapa, menyentuh hati mereka yang sungguh membutuhkannya. Diminta ataupun tidak diminta. Sebab perbuatan baik apapun senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Selamat berbuat baik hari ini saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Yesus yang baik hati, Engkau penyayang kehidupan. Engkau memprioritaskan manusia, keselamatannya, pembebasannya. Ajari kami untuk saling menyayangi dan berilah kami kehendak yang kuat untuk memperjuangkan kehidupan, untuk banyak berbuat baik tiap-tiap hari. Semoga dengan demikian nama-Mu semakin dipermuliakan sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan, tahu kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap menjadi berkah. Jangan lupa selalu berbuat baik.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.